Ya, kita kembali pemirsa dalam program Bukan Perempuan Biasa bersama Karisma Putri Taulolo atau Duta Wisata Kabupaten Goa. Winner, ya. Oke, back to her. Ya, tadi sepenggal tentang pariwisata atau hal-hal yang menarik di Jawa Timur. Jadi alamnya, vegetasinya lebih ke dataran rendah ya, pantai-pantai juga, pulau, danau seperti itu. Ya, yang memang dari alam natural ya. Iya, natural. Nah, kalau untuk ini kan terpilih nih sebagai duta wisata Goa, udah pernah ngejelajahin kemana kalau Goa nih? Kalau Goa udah pernah ke Bolangi, ke Rainbow Garden Goa, Syekh Yusuf, ruang terbuka hijau yang lagi booming-boomingnya sekarang ini. RTH ya? Ya, RTH. Nah, itu sih salah satu beberapa tempat yang sudah saya datangi. Kalau Malino? Malino paling sering paling ya. Sering ya. Iya, terus apa sih namanya, dana-dana yang di dataran tinggi? Kalau air terjun. Iya, air terjun. Air terjun Takapala, dia juga merupakan salah satu destinasi prioritas sekarang untuk Kabupaten Goa. Nah, tahu nggak sih sekarang, bukan sekarang sih, emang dari dulu, itu ada juga pemandian air panas di Goa. Itu Pencong namanya, di Kecamatan Biringbolo. Nah, itu perlu dieksplor, perlu nanti Karisma masukin, uploadin buat ngebantu pemerintah di sana dan masyarakat di sana untuk bisa nge-up air panas ini, karena setahunya orang air panas di Sulsel itu hanya ada di Sopeng. Iya sih, saya juga baru tahu nih Kak, makasih banget infonya. Ini duta pariwisata harus nge-explore lagi nih, wah keren nih pokoknya. Pokoknya nanti wajib ke sana, wajib promosiin. Ya baik, selanjutnya nih, gimana rasanya pada saat berkompetisi, perasaannya, dan pada saat dinyatakan menang, apa rasanya? Back to ini ya, perjuangan dulu. Jadi saya sebenarnya nggak expect bakalan jadi winner karena tantangan itu, ujian-ujian sebelum audisi itu benar-benar banyak banget. Jadi kalau di Duta Wisata itu kan ada 2 jalur Kak ya, ada jalur umum dan jalur rekomendasi. Terus kan saya masuknya di jalur umum. Terus di hari H tes untuk siapa yang menentukan lolos jadi finalis. Itu saya perjalanan ke tempatmu, saya kecelakaan. Makanya maksudnya gimana nih? Tunggu dulu. Kecelakaan dibonceng atau tunggal atau sempat tabrakan atau gimana tuh? Saya jatuh tunggal. Makanya tuh belakang saya agak sedikit ke ini memar dan nggak bisa pakai heels. Sama sekali nggak bisa pakai heels. Terus pendaftarannya itu jadwalnya jam 7 pagi. Jadi kenapa? Saya tuh udah bilang, ternyata kayaknya bukan rezeki saya untuk daftar di sini. Sempat udah kayak pesimis. Iya, kayak udahlah nggak apa-apa. Soalnya mau dipaksain juga ini nggak bisa, belum bisa berdiri dengan baik. Terus ada panitia yang hubungin kayak, ini kita masih kasih kesempatan loh sampai jam segini gitu. Saya dikasih kesempatan sampai jam 3, tapi jam 3 saya belum pulih. Saya datangnya itu jam 5.30. Masjid udah bunyi, radio masjid udah bunyi. Saya datang, makanya di hari technical meeting itu nggak ada yang kenal sama saya sama sekali untuk finalisnya, karena emang saya nggak gabung di jalur umum. Jadi kayak di situ saya mulai kayak, ya udah deh jalanin aja, hasil akhirnya gimana itu udah saya terima apa adanya. Ya. Terus sempat juga banyak suara-suara yang kayak bilang kayaknya ini nggak bisa deh, soalnya hari pertama aja udah telat banget. Makanya saya push untuk gimana caranya supaya saya bisa ke notice baik lagi. Dan akhirnya alhamdulillah bisa. Bisa ya, alhamdulillah. Ya, jadi memang perjuangan ini betul-betul bisa dikatakan hampir berdarah ya, karena udah memar. Jadi bukan sebatas kata-kata, tapi memang hampir berdarah ya, karena udah memar di belakang sini ya. Keren sih, salut sama perjuangannya Karisma. Nah, untuk target-target selanjutnya nih, ya boleh di-spill gak? Apakah itu untuk tingkat duta kampus atau tingkat duta wisata? Apa nih targetnya buat ke depan? Kalau yang dekat-dekat ini targetnya pasti mau jadi winner lagi di tingkat provinsi. Soalnya itu tanggung jawab yang besar banget di Goa. Jadi harapan-harapan senior-senior semua tuh udah ada di sini nih. Kayak kamu harus winner. Ini udah berat nih, udah berat banget nih. Makanya ini genjot-genjotnya saya mempersiapkan baik itu kesehatan, ilmu-ilmu pengetahuan baru lagi untuk bisa dapatlah place-place di provinsi. Pokoknya
powerhouse harus tetap berjaya ya, Iya, kayak harus Kabupaten banget. Goa ya. Apalagi tanggung jawabnya ini besar banget untuk lanjutin jejak-jejak senior yang Oh, luar no. biasa sih. Terutama ini pesan-pesan dari senior-senior ya, Iya. pastinya ya. Bener banget, Kak. Oke, untuk pengalaman, flashback atau mungkin rekam jejaknya dari Karisma dari kecil sampai hari ini, pengalaman apa yang nggak bisa dilupain dalam hidup? Boleh bebas, suka, duka, jengkel, benci, marah, sedih, mengesankan, atau apapun itu boleh disebut ya atau diceritain ke pemirsa. Iya, kalau pengalaman yang paling berkesan itu masa-masa SD sih. Jadi sedikit cerita di SD itu saya nggak TK, jadi Oke. langsung masuk SD gitu. Terus guru-guru yang di TK itu kan saya berdepatan rumah ya sama TK. Oke. Terus bilang kayak, ih kok ini nggak TK langsung masuk SD gitu, bisa nggak sih gitu. Terus saya buktiin bahwa pasti saya bisa dapat ini ya, dapat tempat peringkat apa segala macam di SD. Oke. Kemudian pas pengumuman terakhir di kelas 6 SD, ternyata saya diumumin bahwa saya merupakan peringkat 1 umum dari seluruh siswa yang ada di kelas 6 itu. Di situ Itu saya penerimaan. penerimaan Oke. penghargaan untuk siswa berprestasi. Di situ pertama kali saya lihat orang tua saya menjatuhkan air mata bahagia. Yang kayak, ternyata gini rasanya membanggakan kedua orang tua di masa kecil. Itu sih yang Masya Allah. paling nggak pernah saya lupa. Ini kayak saya lagi berimajinasi kayak film ya, pemirsa. Tapi ini fakta loh ya, bukan drama ya, fakta. Seperti itu. Nah, kalau untuk tadi kan menyebutkan ini adalah salah satu prestasi sebetulnya. Boleh nggak sih disebutin prestasi-prestasinya agar mungkin pemirsa, bukan mungkin, pemirsa untuk diajak juga bisa berprestasi sedemikiannya, agar pemirsa bisa terdorong juga. Prestasi-prestasi yang pernah dicapai mulai dari kecil, diakumulasiin nih, Iya, disebutin semua, boleh nggak apa-apa. Dari kecil sampai hari ini, boleh diurutkan, silahkan. Iya, kalau dari SD itu saya ikut beberapa lomba speech bahasa Inggris. Jadi itu di tingkat kecamatan, tingkat provinsi, alhamdulillah selalu dapat juara 1, juara 2. Wah, Kemudian masuk di SMP saya jadi delegasi untuk Olimpiade Sains kecamatan. Kemudian masuk lagi ke provinsi. Kemudian masuk di SMA saya lebih aktif ke organisasi, kemudian modeling-modeling kayak gitu saya lebih aktif ke sana. Kemudian kalau di perkuliahan alhamdulillah terjun, saya pertama jadi duta kampus Unismu, first runner up. Kemudian jadi delegasi Unismu ke pertukaran mahasiswa ke Singapura. Wow. Kemudian menjadi top 5 duta kampus Sulawesi Selatan. Dan finally saat ini menjadi Taulolo Duta Wisata Kabupaten Goa. Wah, cakep nih. Nah, kita harus break dulu ya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Stay tune, good people on Net TV Sulsel TV masa kini.